Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif. Dari saya, Anggi Siwi Mumpuni, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan diantaranya adalah kurangnya motivasi intrinsik siswa dalam menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, konsentrasi sebagian siswa belum hadir sepenuhnya saat akan memulai pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kerapian dalam berpakaian seragam sekolah. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran siswa dalam mengamalkan sikap saling menghormati dan menghargai. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu siswa dapat membiasakan perilaku disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di dalam dirinya, bukan karena paksaan atau karena takut dihukum. Berikutnya, siswa dapat berkonsentrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menjaga kerapian dalam berpakaian seragam sekolah. Dan yang terakhir, siswa dapat menghargai dan menghormati guru dan teman dimanapun mereka berada. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata yang saya lakukan dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, siswa secara konsisten dapat membiasakan diri berperilaku disiplin atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kedua, siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa berseragam sekolah lengkap sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, siswa menerapkan budaya 5S dalam perilaku sehari-hari. Berikut ini lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, memfasilitasi siswa membuat keyakinan kelas. Yang kedua, mengajak siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai, melakukan peregangan dan refleksi diri. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru setelah pembelajaran berakhir. Dan yang terakhir, berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi materi budaya positif kepada rekan guru dan karyawan. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi nyata tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah agar tindakan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan konsisten dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Dan yang ketiga, dukungan orang tua siswa dalam menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah aksi nyata yang telah saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan membuat keyakinan kelas menyusun sendiri sesuai dengan
jam sekolah ya itu kondusif ya. Nah, pendapat tersebut bisa kamu berikan ya sesuai dengan pengamatanmu selama ini ya. Misalkan sekarang lah kamu duduk di kelas 9 ini sudah berapa bulan? Sudah hampir 1 semester ya, dengan teman ini semua di kelas ini. Nah, pastinya kamu sudah paham keseharian yang terjadi di kelas ini apa saja dan bagaimana. Ada sesuatu yang mengganggu atau tidak ya? Artinya mengganggu proses pembelajaran atau mengganggu kenyamanan kamu saat belajar di kelas ya? Atau mungkin misalkan pembelajaran sudah kondusif, tapi menurutmu ini masalah piket misalkan, ini piket sih ya persis, cuma yang piket belum semuanya. Nah, misalkan seperti itu kan perlu adanya kesepakatan atau tidak? Ya, sebenarnya mungkin selama ini sudah ditulis di tata tertib, sudah disepakati dengan wali kelas. Ini jadwal piket, ya. Otomatis dari dulu kalau ada jadwal piket, berarti yang nama yang tercantum di situ harus bagaimana? Piket, jadi harus melaksanakan. Cuma pada prakteknya sudah bisa semua atau belum? Tertib semua atau belum? Belum. Ada yang belum. Nah, makanya nanti kita mungkin kamu bertanya perbedaannya antara aturan dengan keyakinan kelas ini. Kalau aturan itu yang membuat siapa? Peraturan. Kamu misalnya masuk ke sekolah ini daftar, oh tahu di sekolah ini aturannya pakai baju hari Senin ini, Selasa ini dimasukkan sepatunya warna ini. Nah, itu yang membuat siapa? Sekolah. Kalau kamu tidak mentaati, biasanya bagaimana? Dihukum, ada sanksi, ada hukuman ya. Kamu melakukan itu karena misalkan Mas Rehan lebih senang bajunya dimasukkan apa dikeluarkan? Secara hati nurani apa? Dikeluarkan karena lebih apa? Lebih apa? Alasanmu apa? Karena gerak misalnya ya, lebih nyaman santai pakai kaos ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kalau suruh milih, saya milih yang dikeluarkan lah. Tapi kenapa Mas Rehan mau dimasukkan kalau di sekolah ini? Karena aturan. Naik misalkan kamu nggak dimasukkan, kadang dimarahi ya, takut lah nanti dibilang lagi terkenal yang jelek ya. Nah, kamu kan ada rasa takut karena aturan itu. Nah, sekarang dengan keyakinan ini kita bikinnya yang terjadi di kelas saja atau di lingkungan dekat dengan kelas seharian di sini ya. Kamu nanti membuat hal tersebut dan disepakati bersama. Kita cek satu-satu, iya enggak ini kalian setuju enggak ya. Terus habis itu konsekuennya mau melakukan, menurutmu ini benar enggak? Tapi pendapatnya yang positif. Jadi kamu membuatnya bukan karena paksaan dan melakukannya, nanti otomatis itu udah jadi kebiasaan. Enggak diomongi ya, udah jadi oh iya piket seminggu sekali kan ringan, itu masalah piket. Prosesnya bagaimana? Nanti ibu berikan kalian kertas ya, kertas kecil, silakan kamu tulis satu saja, satu hal yang paling ingin kamu tingkatkan ya selama kamu berada di kelas ini, kamu amati satu saja. Nanti yang paling ya, misalkan antara Rahma sama Linda sama misalkan, nanti kita ambil kesimpulan dari masukan itu, masuknya itu sikap apa yang harus kita yakini ya, agar nanti itu nggak terjadi lagi ya. Sebagikan kertasnya, kalian mau menggunakan warna ciri-ciri yang tersisa banyak, tinggal yang pink. Sudah selesai ya. Sekarang kita akan menunjukkan ya. Silakan mulai dari
meyakini sikap-sikap berikut ini. Satu, beriman dan bertakwa sesuai ajaran agama. Dua, menjaga ketertiban. Yang ketiga, menjaga kedisiplinan. Empat, menjaga fasilitas sekolah. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian, atas antusiasme kalian tadi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pangatigan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 12 November 2022 kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Citra Dewi dan rekan saya Ibu Anggi Siwi Mumpuni. Kami calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga, unit kerja SMP Negeri 3 Pangatigan. Bapak Ibu, sebelumnya kami ajak Bapak Ibu untuk mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu sekolah kita SMP Negeri 3 Pangatigan. Dalam diseminasi ini ada 7 materi yang nanti akan kami paparkan. Namun sebelumnya, karena kita habis lelah mengajar, maka kita ice breaking terlebih dahulu untuk membangkar semangat kita. Ice breaking dapat dilihat di depan. Nanti saya pandu Bapak Ibu. Yang teksnya berwarna tebal itu nanti jawabannya. Kita nyanyi bersama-sama. Terlebih dahulu mohon kesediaan Bapak Ibu Guru untuk berdiri semuanya. Monggo dipersilakan. Kita mulai nih Bapak Ibu. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati mari semangat, semangat. Kalau kau suka hati mari kita belajar. Kalau kau suka hati bergerak, bergerak. Siapa kita? Guru SMP Negeri 3 Pangatigan. Guru SMP Negeri 3 Pangatigan. Bergerak, bergerak, dan bergerak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bergerak, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif.
Untuk sesi pertama, saya silakan kepada Ibu Anggi Siwi Mumpuni untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Anggi Siwi Mumpuni, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Citra Dewi yang sudah membuka kegiatan diseminasi terkait pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan hari ini, materi budaya positif yang akan kami sampaikan ada 7 materi. Di sini bisa Bapak Ibu lihat bersama, ya. Nah, untuk materi 1 sampai dengan 4 nanti saya akan menyampaikan, dan materi 5 sampai 7 akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Citra Dewi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang kami adakan di sekolah ini pada siang hari ini. Karena kegiatan ini adalah salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4 dalam rangka kegiatan yang kami ikuti, ya, yaitu program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Kami mewakili dari Kabupaten Purbalingga. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama, mari kita bersama untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan menenangkan hati dan pikiran kita semua, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, serta hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kegiatan kita berikutnya. Kemudian sebelumnya kita sepakati bagaimana kita akan berinteraksi, yaitu yang pertama tentunya hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya artinya apa yang kami sampaikan Bapak Ibu Guru nantinya bisa untuk memberikan masukan atau pendapat. Kemudian yang kedua, hargai waktu bersama. Yang ketiga, buat catatan. Dan yang keempat, bisa mengangkat tangan jika hendak mengajukan pertanyaan. Demikian Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Dari judul diseminasi yang kami ambil tadi berkaitan dengan budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah tersebut, ya. Nah, dari struktur katanya, ya, berasal dari kata budaya dan positif. Budaya tentunya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian kalau positif itu adalah sesuatu yang baik, ya. Jadi harapannya ada kebiasaan yang baik yang nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita dengan harapan akan memberikan dampak yang positif tidak hanya untuk siswa tapi untuk semua warga sekolah ini. Jadi nanti kaitannya kita akan belajar bagaimana sih cara atau langkah-langkah untuk menuju ke arah tersebut agar visi dan misi sekolah kita itu bisa terwujud. Nah, untuk materi pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar, ya. Jadi paradigma itu sesuatu yang sudah kita yakini bersama, ya. Namun di sini setelah kami belajar modul ini, yang tadinya kita sudah menganggap apa yang kita lakukan itu sudah ideal, ternyata ada hal-hal yang perlu diluruskan, ya. Di antaranya yang pertama sebagai awal dari kita belajar materi ini yaitu dengan mengubah paradigma terlebih dahulu. Karena kalau paradigmanya belum berubah, nanti ke belakang juga kita akan menganggap kalau itu tidak sesuai, ya, gitu. Jadi di sini ada praktek, ya. Jadi misalkan ini dicontohkan ada kegiatan kepalan tangan. Ya, kita mengepalkan tangan. Misalkan di sini ada 2 orang. Ada pemerannya itu 2 orang, si A dan si B. Si A ini adalah orang yang memiliki, misalkan dia itu punya rahasia, ya. Tentunya kalau kita punya rahasia itu kan tidak dibagikan dengan sembarang orang. Misalkan si A ini menuliskan rahasia tersebut di secarik kertas, lalu dia menggenggam dengan erat karena menganggap itu hal yang berharga dan tidak sembarang orang bisa mengetahuinya, ya. Pokoknya dia dengan kekeh punya prinsip, saya nggak akan buka genggaman tangan saya, ya. Nah, kemudian ada si B. Si B ini temannya si A yang penasaran sebenarnya yang dia genggam itu isinya apa, ya. Kalau kita penasaran terhadap sesuatu kan kita kepengen tahu, kita melakukan berbagai cara untuk
mencapai atau bisa mengontrol orang yang tadi punya rahasia, yaitu si A. Kita pengen mengontrol agar dia bisa membuka kepalan tangannya ya. Misalkan pertama dengan membujuk, mungkin cara yang halus itu membujuk. Oh, dengan cara yang halus nggak mempan ya, dia akhirnya bisa mengancam ya, atau menghardik, merayu sampai si A itu mau membuka. Nah, dari kegiatan tersebut atau contoh tersebut banyak hal yang bisa terjadi ya. Bisa saja si A itu mau membuka apa tidak, Bapak Ibu? Kalau misalnya diancam karena takut, mau membuka nggak kira-kira? Ya, ada yang mau, ada yang tidak, karena punya kontrol yang besar ya. Si A ini punya, saya punya prinsip nggak mau. Ada juga yang nanti walaupun cuma dengan bujukan yang halus, dia mau memberikan. Nah, hasil dari respon tadi, stimulasi tadi kan menghasilkan respon ya. Nah, respon itu setiap orang pastinya berbeda. Begitu juga saat kita memberikan stimulus ke anak. Tentunya kita berharap anak itu ya mau melakukan apa yang kita stimuluskan ya. Tanpa kita, biasanya dulu ya, tanpa saya itu mempertimbangkan kemauan anak atau kebutuhan anak, sebenarnya dia harusnya apa sih yang dipenuhi ya agar dia mau melakukan itu tanpa memperhatikan hal semacam itu. Nah, dari sini jadi stimulus respon ini yang perlu kita luruskan kembali ya dalam mengontrol murid kita. Kemudian berikutnya terkait dengan teori kontrol. Jadi hal kegiatan tadi itu berkaitan dengan teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser ya. Di sini ada miskonsepsi. Jadi banyak konsep yang kita itu perlu luruskan kembali. Di antaranya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita pasti selalu mengontrol murid ya Bapak Ibu, yaitu dengan aturan yang kita buat di kelas, baik terkait pembelajaran maupun aturan di sekolah inilah. Kalau di sini misalkan ada aturan memakai sepatu hitam ya, tidak boleh membawa HP dan lain-lain. Nah, itu kita biasanya melakukan tersebut ya karena itu sudah menjadi peraturan ya, tanpa mempertimbangkan apa yang murid mampu atau apa yang murid lakukan. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid ya, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kadang ada ya Bapak Ibu yang murid ini yang tidak mau dikontrol ya, nanti akhirnya terjadi suatu pelanggaran. Nah, seperti itu miskonsepsi yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Pasti kita selama ini kalau memberikan perintah, tentunya perintah yang positif ya, aturan positif. Kita selalu berpikiran itu pasti efektif dan bermanfaat karena positif ya. Tapi belum tentu juga ternyata ya nanti efeknya ke siswa itu menjadi efek yang jangka panjang ya. Biasanya kalau siswa tertentu dengan kondisi yang unik, dengan background yang unik ya, itu banyak berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Pada saat mereka menyadarinya mungkin mereka bosan ya, karena nggak tahu, kurang memahami manfaat dari budaya tersebut. Akhirnya suatu saat mereka bisa saja menolak dan akhirnya terjadi gesekan dengan guru ya. Itu miskonsepsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Kita sering, tentunya kalau saya pribadi ya, dulunya sering memberikan kritik dan membuat anak itu merasa bersalah kalau mereka melakukan pelanggaran ya. Nah, ini ternyata merupakan identitas menuju konsep disiplin yang gagal ya. Jadi kita membuat anak itu jadi terdakwa ya, seseorang yang paling bersalah itu. Walaupun pada saat kita menyampaikan, kita menggunakan suara yang halus lembut, tapi kadang sakit ya bagi beberapa anak seperti itu. Ya, kemudian miskonsepsi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin kita sering melakukan, tidak hanya kepada murid kita, mungkin kepada anak kita juga ya. Jadi kita, kamu masih di bawah umur, ibu sudah lebih dewasa, kamu harus menurut karena apa yang kita perintahkan itu benar ya. Nah, mungkin sering seperti itu tanpa mempertimbangkan
apa yang menjadi kodrat atau potensi anak ya. Nah ini yang perlu kita luruskan juga, karena hal tersebut mungkin dalam jangka waktu tertentu bisa memberikan dampak yang baik. Cuma karena anak tidak meyakini, tidak muncul motivasi dalam dirinya sendiri, akhirnya tidak dapat bertahan lama. Pada saat mereka berada di lingkungan yang lain, mungkin besok dia sekolah di sekolah yang lain, pergaulannya berbeda. Nah itu bisa saja terpengaruh karena tidak ada keyakinan dalam dirinya ya, bahwa motivasi itu adalah motivasi internal. Ya, kemudian yang memiliki kontrol di sini ya, setiap yang kita lakukan atau kita berikan stimulasi kepada anak, tentunya yang punya kontrol adalah ya diri kita sendiri ya. Kita mau mengikuti yang mana, kita punya pilihan ya untuk menentukan atau memutuskan apa yang akan dilakukan. Dan di sini disampaikan perbedaan hasil antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan yang diharapkan bisa terbentuk ya. Di antaranya yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Nah tentunya ini kan tidak pas ya. Kita tentunya harus saling menghargai pendapat orang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi ternyata setiap orang itu punya pandangan yang berbeda, yang lebih luas. Kita kadang kaget juga, seorang murid kita yang kita anggap remeh itu ternyata, oh ternyata kamu bisa seperti ini ya, kamu punya pengalaman yang lebih luas tanpa kita ketahui. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kadang pasti mengecap anak yang sering melanggar peraturan, udah pasti dia anak yang tidak baik, sebagian besar ya, walaupun tidak semua. Nah, pada teori kontrol atau pilihan diharapkan kita sebagai guru bisa memahami bahwa semua perilaku yang dilakukan anak itu otomatis dia itu punya tujuan. Misalkan anak tersebut yang sering kita lihat di sini, misalnya anak tersebut pada jam pelajaran itu pergi ke kantin. Kadang kita tanya, kamu kenapa ya? Karena lapar ya. Lapar itu memenuhi salah satu kebutuhan mereka juga. Nah, untuk detail materi kebutuhan dasar nanti akan disampaikan di materi berikutnya. Dan sebab-sebab lain yang ada di sini ya, misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri ya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu untuk hasil yang diperoleh ya dari stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita harapannya bisa mengubah paradigma kita menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian beralih ke materi kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin itu sudah familiar bagi kita semua ya, disiplin. Nah, dalam budaya kita ya, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan anak disebut disiplin di dalam kelas kalau dia mematuhi tata tertib ya. Kalau sebenarnya mungkin beberapa anak merasa dengan aturan itu saya nggak nyaman, tapi saya tetap melakukan ya, karena apa? Nah, nanti kita akan mengetahui ya. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan sudah baik ya, cuma dalam mengantarkan mereka itu ternyata perlu beberapa teknik lagi agar hal tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya sesaat anak itu bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian disiplin di sini ya, yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu kalau motivasinya internal muncul dari dalam diri si anak ya, maka kita itu lebih mengarahkannya itu lebih gampang ya. Dia itu tidak hanya melakukan apa yang sesuai dengan aturan karena dia itu takut, tapi karena sudah yakin, oh iya memang benar, berangkat itu harus tepat waktu ya, pagi-pagi misalnya harus sarapan karena apa ya, akibatnya bagaimana, mereka itu sudah yakin dari dalam diri mereka sendiri.
Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau perlunya motivasi eksternal. Ya, jadi kalau anak itu kok belum punya motivasi internal, ya kita memang harus memberikan motivasi eksternal. Jadi awalnya berawal dari suatu keterpaksaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi kebiasaan. Nah, kemudian disiplin positif di sini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa ancaman maupun hukuman. Nantinya diharapkan disiplin datang dari dalam diri mereka. Ya, mungkin memang kita masih terkendala untuk bisa menerapkan hal ini secara ideal, tapi bagaimanapun juga kalau tidak dicoba kan tidak tahu ya. Jadi diharapkan menurut teori ini mendisiplinkan anak diusahakan dengan meminimalisir ancaman maupun hukuman. Misalkan hal tersebut kok masih gagal, kita bisa menggunakan cara lain ya. Kemudian berikutnya terkait dengan nilai kebajikan universal ya. Yang namanya nilai kebajikan pastinya nilai yang positif yang berlaku secara umum di sini. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pastinya setiap individu yang hidup itu punya tujuan yang mulia ya. Kenapa dia hidup, kenapa dia melakukan sesuatu, pastinya bermuara pada tujuan yang mulia. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sudah pasti. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi jika kita sudah meyakini nilai kebajikan, diharapkan kita sudah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Ya, seperti misalnya kita introspeksi diri terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita melakukan sesuatu karena itu sudah menjadi kebiasaan atau hal yang menurut kita sudah benar. Tentunya kita tidak perlu motivasi eksternal dari pihak lain ya, karena otomatis sudah meyakini kalau hal tersebut adalah hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digalakkan ya oleh pemerintah, terutama di kurikulum Merdeka yang saat ini sudah kita terapkan ya. Tentunya Bapak Ibu sudah jelas ya dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu di sini? Ada berapa? 6 ya. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi muaranya visi misi kita adalah menuju ke sini ya, baik untuk murid maupun dari kita sendiri. Demikian untuk materi yang kedua. Kemudian saya lanjutkan untuk yang ketiga terkait motivasi perilaku manusia. Di sini yang akan kami jelaskan yaitu terkait hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Jadi motivasi itu kan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang dia miliki ya, atau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu pengertian motivasi. Nah, di sini ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini berarti motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal ya. Ya, jadi karena kita menghindari hukuman, ya, maka kita akan melakukan hal tersebut. Pastinya kita semua pernah melakukannya, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat jika saya melakukan hal tersebut? Itu juga motivasi eksternal. 3, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Ini adalah motivasi yang sudah tertanam dari dalam diri kita ya. Jadi menjadi tujuan disiplin positif. Jadi kalau semua siswa kita sudah punya motivasi internal, itu akan sangat ideal ya. Pastinya kita sudah bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi, karena semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itulah yang menjadi PR kita semua. Ya, kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi anak itu sudah bisa disiplin, tapi identitasnya masih gagal. Ya, gagalnya kenapa ya? Ya, ini ada dua. Yang pertama dengan memberi hukuman. Hukuman tentu kita semua juga pernah memberikan hukuman kepada anak. Nah, efek dari pemberian hukuman bisa menimbulkan hal yang menyakitkan. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan rasa tidak nyaman. Yang ketiga, anak merasa takut. Yang keempat, bersifat memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut. Mungkin ada hal yang tidak kita ketahui, tapi pada saat murid ditanya, dia menyembunyikan karena takut akan semakin dihukum. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Ini mungkin yang terjadi kepada beberapa murid yang disesuaikan dengan karakter mereka ya. Ada murid yang begitu dihukum, dia jadi rendah diri, jadi takut, malah nggak percaya diri akhirnya. Itu yang pertama terkait dengan hukuman. Kemudian yang kedua, penghargaan. Ya, nah penghargaan termasuk identitas gagal ya. Di sini kenapa ya? Karena yang pertama bisa saja pemberian penghargaan menjadi tidak efektif. Yang kedua, memberikan pengaruh jangka pendek. Jadi anak itu mungkin senang saat diberikan penghargaan berupa sesuatu, tapi hanya berpengaruh jangka pendek. Pada saat anak tersebut memperoleh sesuatu yang baik tapi tidak kita beri penghargaan, dia tentu akan mengharapkan ya, loh kok sekarang nggak diberi. Nah seperti itu. Jadi pengaruhnya jangka pendek. Yang berikutnya merusak hubungan, timbul rasa iri pada murid. Mungkin ada anak yang pada saat kegiatan ini temannya diberikan penghargaan, kok saya pernah memperoleh hal baik ini kok tidak ya. Itu mungkin bisa dicontohkan seperti itu. Kemudian berikutnya mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini mungkin jika tidak kita beri penghargaan, anak bisa mengembangkan hal yang lebih baik lagi ya, dari yang menggali potensi dirinya lebih tinggi lagi. Tapi karena sampai di situ kok saya sudah dapat hadiah, saya berarti nggak perlu ya. Nah seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya menurunkan kualitas. Mirip seperti mematikan kreativitas. Jadi sebenarnya dia bisa berkualitas lebih baik lagi karena sudah diberi penghargaan. Ya sudah, untuk apa saya meningkatkan kualitas saya, wong seperti ini juga sudah dihargai ya kan, kita beri benda atau apa ya. Kemudian berikutnya penghargaan menghukum. Kemudian yang terakhir merusak hak untuk menghargai diri sendiri. Di sini maksudnya misalkan seorang anak memperoleh nilai yang baik ya pada saat dia melakukan ulangan harian, itu tentunya sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi si anak ya. Misalnya kita tanya saja, kamu dapat nilai 90, senang apa tidak ya? Senang Bu, pastinya senang, tidak ada yang menjawab tidak senang kalau itu memang usahanya sendiri. Nah pada saat kita memberikan penghargaan, dia itu fokusnya sudah bukan yang bikin saya senang karena nilai saya, pasti dia fokusnya sudah yang bikin saya senang adalah penghargaan yang diberikan ya. Nah jadi merusak hak yang sebenarnya dia bisa menghargai diri sendiri, tapi tertimbun karena pemberian penghargaan tadi. Itu kenapa penghargaan menjadi salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian di sini ada judul ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, saya waktu pertama membaca modul ini, saya juga sangat tertarik. Wong diberi penghargaan kok dihukum ya. Itu jadi mengundang rasa ingin tahu, dan karena saya biasa memberi penghargaan ke anak ya. Itu jadi ini sangat mengetuk hati ya, sangat memberikan memberikan inilah pandangan baru terkait pemberian penghargaan.
Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata Bapak Ibu menurut teori ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu atau memenuhi suatu tujuan tertentu. Dorongannya bersifat eksternal karena penghargaan kan diberikan oleh pihak lain ya. Jadi dia akan merasa senang diberi penghargaan oleh orang lain, berarti eksternal. Dan akan ada faktor ketergantungan seperti yang saya jelaskan tadi. Pada saat anak tersebut memperoleh hal yang baik lagi kok tidak diberi, otomatis dia akan mengharapkan, paling tidak pasti dalam lubuk hatinya itu, loh kok sekarang nggak dikasih. Terus misalkan ada anak lain yang suatu saat juga mengalami hal yang sama, tidak kita beri penghargaan juga, pastinya akan membandingkan ya. Itu, dan bisa saja berakibatnya yang lebih parah lagi, nanti akhirnya anak punya mindset, wah saya nggak usah inilah seperti ini, nggak dapat penghargaan seperti teman saya kemarin. Nah itu semoga tidak terjadi ya. Makanya sebelum itu terjadi, mari kita meluruskan mindset kita semua, termasuk saya sendiri yang juga tidak jarang memberikan penghargaan kepada anak. Kemudian bentuk program apresiasi yang bagaimana yang bisa kita berikan kepada anak. Jadi anak bersikap positif kan tetap kita beri apresiasi ya. Kalau tidak ya salah juga, karena anak nanti motivasinya tidak berkembang, tidak mendapat penghargaan atau apresiasi dari guru. Namun ya bentuknya itu diusahakan berupa hal lain ya, tidak harus berupa benda atau materi ya. Misalkan ya dengan memberi pengakuan secara khusus ya, kita seseorang yang diakui dalam hal sepele lah, itu pasti akan sangat berarti di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Misalkan kita mendekati anak itu, kemudian kita, bagus nak ya, nah seperti itu ya, jangan kamu biasanya seperti ini sudah ada peningkatan, bagus, nah ya seperti itu. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid, walaupun apa yang mereka lakukan itu sepele ya, namun misalnya dia biasa bertingkah kurang baik, suatu saat kita lihat ada perubahan yang positif dalam dirinya, nah usahakan kita memberi apresiasi gitu. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten, jadi tidak memilih-milih ya, tidak pada saat ini hanya kepada anak tertentu saja, kemudian pada saat dia punya peningkatan lagi, jadi kita itu kelihatan, oh ya kita tahu ya perkembangan murid kita tahu siap anak mana yang perlu perhatian yang lebih. Kemudian fokus pada proses, jadi proses ini adalah tahap yang paling penting ya, karena menentukan hasil akhir. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita ungkapkan kepada anak, misalkan dengan kalimat, ada anak yang menolong temannya, misalnya bisa kita beri apresiasi, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali nak pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan karena murid baru mungkin butuh penyesuaian ya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan ya. Nah di sini bagaimana jika itu dikatakan sukses, ya kita harus bagaimana? Oh, yang pertama dalam bentuk konsekuensi ya. Suatu perbuatan ya pasti ada konsekuensinya. Di sini dengan menghubungkan ke konsekuensi nanti diperoleh dampak. Yang pertama, penguatannya jangka pendek ya. Ini masih jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita perlu mengamati apakah anak ini sudah konsisten dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau masih bisa terpengaruh hal lain ya. Kemudian yang ketiga, stimulus dan respon. Jadi harus ada stimulus dulu baru dia merespon, tanpa belum ada keyakinan dalam dirinya ya. Kemudian yang berikutnya, murid menghormati peraturan. Banyak murid kita yang saya tanya, kamu kenapa mau memasukkan baju? Takut bu, nanti dimarahi kalau dikeluarkan ya, dan lain-lain. Jadi mereka itu menghormati peraturan yang ada. Jadi dia mau melakukan atau mentaati peraturan tersebut. Berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ya, karena sudah tahu, oh kalau kamu terlambat konsekuensinya ini.
Jadi dia nggak bisa merenung, saya salahnya apa sih kok saya tadi dipanggil dan dibilangi oleh ibu guru ya. Nah, jadi sudah ada ininya, sudah ada jalurnya. Kalau kamu ini berarti ini. Jadi dia nggak ada waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian berikutnya restitusi. Nah, mungkin bagi bapak ibu semua istilah restitusi masih terdengar asing ya. Saya juga baru tahu dan baru belajar setelah belajar modul 1.4 ini. Nah, restitusi ini memberikan ini dianggap sebagai suatu konsep disiplin yang paling ideal. Di sini kenapa? Karena memberikan beberapa dampak. Yang pertama yaitu penguatannya jangka panjang. Jadi anak itu nggak perlu kita monitoring terus-terusan, itu sudah bisa melakukan budaya-budaya yang baik ya, karena mereka sudah punya motivasi internal. Berikutnya memperbaiki hubungan ya. Jadi misalkan mereka melakukan suatu kesalahan, mereka ada inisiatif untuk memperbaikinya karena tahu apa yang dia lakukan itu kesalahannya di mana ya, dia itu tahu cara memperbaiki hubungan. Berikutnya korban mendapat ganti. Jadi dari keyakinan yang dimiliki oleh anak tadi, dia berusaha memperbaiki hubungan. Akhirnya anak yang dirugikan itu akan memperoleh ganti dari anak yang merugikan temannya tadi ya. Nanti ini lebih jelasnya dijelaskan di materi segitiga restitusi. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia itu mencari, misalkan ada anak tidur di kelas, dia tuh sadar saya itu tidur karena apa, padahal harusnya saya memperhatikan bapak ibu guru yang mengajar. Dia tahu kebutuhan dasar saya harusnya ini ya, jadi saya tidur di kelas itu. Dia sadar sendiri tanpa diberitahu oleh pihak lain. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya masalah terpecahkan, dan yang terakhir murid menghormati dirinya dan orang lain ya. Ini jadi dampak yang diberikan dari restitusi ini tadi. Itu adalah dua konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi harapannya kita bisa menerapkan dua hal ini untuk menyikapi beberapa siswa yang mungkin perlu diberi stimulus. Kemudian di sini pengertian restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Seperti yang tadi saya jelaskan dampaknya ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak diharapkan, misalnya anak melakukan suatu kesalahan, anak itu harus tahu kenapa kamu melakukan itu. Apakah itu salah menurut kamu? Ya, kalau menurut dia tidak salah, dia tidak akan mungkin ya bisa memperbaiki dan memecahkan masalah. Nah, kita tugas kita mengantarkan mereka untuk memfasilitasi mereka agar bisa melalui proses ini ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok mereka tanpa nanti oleh temannya itu dicap anak yang negatif ya. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif. Jadi perlu kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dalam dirinya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini perlu proses kolaboratif tentunya bersama dengan kita ya, sebagai seorang guru yang mendampingi mereka di sekolah. Kan mereka itu cenderung melakukan pelanggaran itu di sini ya, di sekolah, dan kita yang bertanggung jawab untuk mengarahkan. Nah, proses mengarahkannya itu idealnya dengan proses restitusi ini tadi. Jadi awalnya kita mengajarkan murid untuk mencari solusi. Dengan cara apa? Ya kita arahkan. Coba kamu melakukan itu karena apa? Kemudian menurut kamu bagaimana? Kamu melanggar nilai-nilai yang bagaimana, agar mereka bisa memberikan solusi sendiri tanpa kita memaksa. Kamu berarti harus minta maaf. Nah, dia sadar saya salah Bu, saya harus minta maaf. Nah, itu diusahakan bisa muncul dari diri mereka sendiri. Itu terkait restitusi Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa tindakan guru ya, tindakan guru. Nah, kita tadi sudah belajar terkait hukuman dan konsekuensi. Nah, saya di sini ingin biar lebih jelas lagi ya untuk masalah realnya ini seperti beberapa tindakan ini akan kita bedakan ini mana yang hukuman, mana yang konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu kan berarti dia berbuat apa, dia berarti harus bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya apa yang dia langgar seperti itu ya. Kalau hukuman cenderung bersikap apa tadi ciri-cirinya ya banyak sudah saya jelaskan. Nah, coba Bapak Ibu terkait kegiatan tindakan yang pertama. Menurut Pak Saiful, tindakan yang pertama termasuk hukuman atau konsekuensi Pak Saiful? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya, oke. Nanti kita lihat kunci jawabannya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Farid, hukuman atau konsekuensi Pak Farid? Hukuman. Oh iya, Pak Muhirun boleh nih. Ya merdeka belajar nggak harus Pak Farid ya. Pak Muhirun apa Pak? Hukuman ya. Ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini seringkali kita menjumpai hal-hal semacam ini. Menurut Bu Cahya apa Bu? Hukuman lagi. Terus berikutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Terus berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Terus berikutnya murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat kunci jawabannya sekarang. Nah, ya, yang pertama betul ya tadi termasuk hukuman. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga push up, tidak menggunakan masker. Nah, yang termasuk hukuman ini karena apa Bapak Ibu? Karena antara penanganan yang kita berikan atau sanksi yang diberikan itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, kan akhirnya jadi hanya menyisakan rasa sakit, ya, rasa kecewa di dalam diri murid, ya. Kok saya tadi terlambat, kok hukumannya suruh ini lari, padahal saya dari rumah udah ngos-ngosan, udah buru-buru malah suruh lari lagi. Kan malah jadi bahaya ya Bapak Ibu. Apalagi ditambah dia nggak sarapan karena terburu-buru misalnya ya. Seperti itu ciri-ciri penanganan yang termasuk hukuman. Kemudian terkait konsekuensi, misalkan mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Jadi anak itu mengganggu temannya dengan mencoret-coret kertas. Kita menyuruh dia mengganti. Nah itu sinkron nggak Bapak Ibu? Iya, memberikan ganti rugi kepada korban atau pembotan. Oke, jadi itu termasuk konsekuensi. Ya ini terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi ya. Harus terjadi. Jadi kita tahu kalau kamu menumpahkan, kamu harus mengelap ya, dan yang lain contoh real yang lain. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin kita pada saat duduk di bangku sekolah masih ingat guru kita misalnya pernah memarahi kita ingat, oh iya dulu saya pernah dimarahi ini agak keras misalkan ucapan yang mungkin akan membekas dalam jangka waktu yang lama pada anak tersebut. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi memang menimbulkan rasa sakit tapi jangka waktunya pendek ya. Itu untuk konsekuensi. Kemudian untuk berikutnya anak membenci kedisiplinan karena diberi hukuman tadi efeknya ya. Kalau untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau kita memberikan sanksinya ke arah konsekuensi. Kemudian berikutnya hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi ini bersifat ada stimulus, ada tanggapan. Jadi kamu melakukan ini berarti nanti tanggapanmu harus seperti ini ya, reaksimu harus seperti ini.
Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia tinggal di lingkungan sekolah dengan aturan ini. Dia diharapkan bisa menyesuaikan diri ya dengan aturan yang ada. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Ya, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Yang terakhir, pada hukuman timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Misalkan ini bagi anak tertentu yang mungkin pada saat tertentu dia melakukan kesalahan, langsung kita beri hukuman yang sama dengan anak yang biasa melakukan kesalahan. Pastinya dia merasa rendah diri, malu, yaitu pasti ada rasa semacam itu. Sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Itu untuk materi motivasi perilaku, Bapak Ibu. Berikutnya, materi yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah sering kita dengar ya. Kita biasanya mengenal dengan istilah kesepakatan kelas. Sudah pernah kita terapkan di kelas 7 karena kelas 7 sudah menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Di sana sudah ada ketentuan untuk setiap anak itu di kelas itu membuat suatu kesepakatan. Nah, di sini diberi istilah yang berbeda, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan ya? Kalau peraturan, Bapak Ibu, biasanya peraturan itu kan dibuat oleh salah satu pihak ya. Misalkan anak bersekolah di sini sudah punya peraturan ini, kamu harus mematuhi. Kalau tidak, konsekuensinya seperti ini. Kan seperti itu. Itu satu arah, hanya berasal dari satu pihak lain harus mematuhi ya tanpa adanya kompromi seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan? Ya, kembali ke masalah motivasi tadi. Dengan keyakinan ini diharapkan anak itu bisa melakukan hal positif atau budaya positif karena dia sudah yakin ya ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya tanpa kita perlu banyak memberikan motivasi ekstrinsik ya, tanpa perlu keterlibatan pihak lain. Itu tujuan yang ideal yang ingin dicapai ya. Jadi karena itu langkah awalnya kita buat keyakinan kelas dan diyakini oleh semua yang membuat. Nah, kemudian terkait dengan keyakinan kelas ini, misalkan kita kan sering ya, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Iya, untuk keselamatan ya. Karena kita sudah tahu, oh kita mau pergi naik sepeda motor, ya melewati jalan raya rame, berarti agar menjaga keselamatan kita pakai helm tanpa harus Pak Polisi mengingatkan kita, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M di masa pandemi? Itu karena apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan ya, tanpa mungkin awalnya kita terpaksa karena dipaksa oleh kondisi, tapi lama-lama itu sudah kita yakini. Kita meyakini, oh iya, itu tidak menjaga prokes, jadi seperti ini. Nah, lama-lama kita akan meyakini hal tersebut. Jadi walaupun hal itu awalnya berasal dari keterpaksaan, diharapkan nantinya akan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan misalkan murid kita si A sekolah di sini, dia sudah disiplin ya, patuh dengan peraturan yang ada di sini. Tapi pada saat dia lulus melanjutkan ke sekolah lain, bisa saja di sana aturannya beda. Akhirnya dia nggak konsisten, belum punya prinsip yang diyakini yang berasal dari motivasi intrinsiknya. Jadi dia belum bisa stabil ya. Di mana dia berada, dia belum bisa menerapkan prinsip intrinsiknya itu. Tapi kalau dia sudah punya keyakinan dimanapun dia berada, di kelas,
di lingkungan sekolah maupun di rumah, bahkan di tempat lain, pastinya akan selalu membudayakan keyakinannya tersebut tanpa perlu campur tangan pihak lain. Itu harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan, jadi lebih umum ya. Keyakinan ini berkaitan dengan nilai-nilai positif, lebih umum. Kalau peraturan kan lebih rinci, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan ya. Itu kalau peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, jadi berlaku umum ini. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, diusahakan tidak menggunakan kata kerja negatif, misalnya dilarang, jangan. Nah itu diganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif, agar yang membaca itu juga pikirannya positif, tidak hanya seperti dia itu disuruh-suruh ya, tapi oh iya saya meyakini. Itu memberikan mindset yang berbeda antara kalimat positif dan negatif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita menyesuaikan, misalkan di kelas 8A, menyesuaikan apa sih kondisi, bagaimana sih yang sering mengganggu di kelas ini ya, yang membuat pembelajaran tidak nyaman seperti apa. Nah kita menerapkan hal tersebut. Jadi bisa saja setiap kelas kan berbeda. Ada kelas yang sudah kondusif dalam pembelajaran, otomatis keyakinannya itu lebih mengarah ke peningkatan budaya positif yang lain, misalkan kebersihan ya, atau perilaku saling menghormati. Kadang antar teman itu ada yang berbicaranya kurang sopan, menyinggung. Nah itu perlu kita selami ya, apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak boleh memberikan pendapat, tapi pendapatnya harus pendapat yang positif, disesuaikan dengan apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita semua. Itu. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan yang mungkin di sini yang lebih bisa menangani ini adalah wali kelas ya. Bisa meninjau kembali, misalkan sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, kok ternyata masih ada yang melanggar, ditanya masalahnya apa kamu tidak sepakat atau tidak meyakini. Nah bisa nanti diarahkan ke hal yang berbeda seperti itu. Nah dari hal tersebut Bapak Ibu, jadi keyakinan ini awalnya kita berangkat dari peraturan kelas. Kita di sekolah punya peraturan. Dari peraturan itu hal apa yang masih belum bisa dilakukan oleh siswa. Nah di kelas kita membuat keyakinan yang harapannya nanti akan mewujudkan lingkungan yang positif ya. Dengan lingkungan positif, otomatis budaya positif akan bisa terwujud. Jadi kita harapannya nggak cuma anak bisa berlaku positif, tapi hal itu bisa menjadi kebiasaan dan membudaya. Jadi tidak perlu terlalu banyak motivasi ekstrinsik yang diberikan. Demikian Bapak Ibu untuk materi pertama sampai keempat ya yang saya sampaikan. Nah, sebelum beralih ke rekan saya, di sini saya contohkan beberapa atau saya share ya, di sini kami berbagi pengalaman yang menurut kami menghasilkan kita kan melakukan sesuatu di kelas pasti mengetahui efek dari apa yang kita terapkan itu baik atau tidak. Nah sejauh ini beberapa hal yang saya terapkan bisa memberikan dampak yang lebih baik walaupun hanya sekian persen. Tapi kan itu perlu proses, memang belum bisa mungkin saya langsung 100% semuanya berhasil. Itu semua butuh proses dan peningkatan yang sedikit itu adalah suatu awal. Ya saya selalu berpikiran positif lah dengan anak, walaupun anak itu sering berperilaku yang kurang pas, tapi saya yakin ya dengan seiring berjalannya waktu, dengan penanganan kita mencari celah apa sih yang dia butuhkan sebenarnya ya, itu insya Allah bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Nah pengalaman yang pertama di sini yang saya ceritakan adalah membuat keyakinan kelas. Di sini
karena saya bukan wali kelas, jadi saya mencoba membuat keyakinan kelas di beberapa kelas yang saya ajar. Mungkin ada beberapa kelas yang belum maksimal ya, masih belum finish ya. Nah, dari beberapa, jadi di sini saya melakukan ini curah pendapat dengan siswa. Semua siswa berhak ya memberikan pendapat kelas seperti apa yang mereka inginkan ya. Terus mereka itu kan yang sehari-hari berada di kelas itu. Mereka tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi gangguan, ya apa yang mengganggu proses belajar mereka. Nah, makanya mereka berhak memberi pendapat. Dari banyak pendapat tersebut Bapak Ibu, lalu kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan ya. Jadi kita kelompokkan, oh ini pendapatnya sama. Misalkan tidak ada anak yang menulis, tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi, tidak membuang sampah di dalam laci. Nah itu kan berarti intinya mereka ingin kalau semua warga kelas itu ya, itu meyakini bahwa perlunya sikap menjaga kebersihan. Intinya menjaga kebersihan. Oh iya ini masih kurang, kelasnya selalu kotor misalkan. Ada lagi tidak melaksanakan piket. Nah itu juga ya menjaga kebersihan. Itu keyakinan, contoh membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan yang pertama, semua warga kelas meyakini perlunya menjaga kebersihan, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi menggunakan kalimat yang positif dan bersifat universal. Itu. Jadi nanti keyakinan kelas ini bisa kita bentuknya itu disesuaikan saja sesuai dengan kreativitas anak. Bisa anak itu ada yang mengusulkan membuat poster. Mereka ternyata ada yang bisa membuat poster dengan aplikasi di handphone Bapak Ibu. Jadi dari kesimpulan tadi yang udah disimpulkan, ada yang mau Bu saya bisa Bu. Oke nanti saya yang nyetak nggak apa-apa. Saya seperti itu ya. Mungkin mereka kan kesulitan kalau suruh mencetak, rental dan lain-lain. Nah, kita memfasilitasi apa yang bisa kita lakukan di sekolah. Berikutnya, mengawali pembelajaran dengan doa yang diucapkan bersama-sama. Nah, saya mengamati beberapa kelas masih berdoa. Misalkan ketua kelas memimpin doa. Oke, dia berdoa. Ada yang cuma bercanda. Temannya menunduk, benar-benar berdoa, dia cuma sibuk sendiri. Nah, makanya saya berusaha membiasakan doanya diucapkan, tapi diseragamkan. Kebetulan murid kita kan di sini muslim semua, jadi tidak ada masalah untuk kegiatan ini ya sejauh ini. Kemudian berikutnya, ya ini jadi contohnya. Kemudian yang berikutnya, mengajak siswa melakukan refleksi diri di awal atau akhir pembelajaran. Jadi saya biasanya di pembelajaran saya itu saya melakukan refleksi diri bersama siswa. Bisa di awal atau akhir, walaupun ini tidak selalu saya lakukan. Saya melihat situasi dan kondisi ya, waktu dan materinya bagaimana ya. Nah ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, saya ada istilah membeli tiket masuk. Saya menyampaikan ke anak, kita ibu kalau pagi kalau saya masuk pertama kita mau memulai pembelajaran, ibu biasanya memberikan beberapa soal terkait hitung-hitungan karena kalian sebagian besar belum menguasai. Nah ini saya beri nama membeli tiket masuk agar dia bisa masuk ke dalam pembelajaran dengan fokus dan siap ya. Ini terkait materi. Kalau saya memberikan semacam persepsi, tapi itu kebutuhan dasar, kemampuan dasar yang sebagian besar anak tidak menguasai di pembelajaran saya. Kalau Bapak Ibu misalkan pembelajaran IPA atau IPS terkait hafalan apa, tapi hafalan itu berkesinambungan dengan materi lain, itu sangat efektif Bapak Ibu. Saya sudah mencoba langkah pertama ini ya. Itu. Kemudian yang kedua, memberi pertanyaan pemantik agar siswa melakukan refleksi atau introspeksi terkait apa yang telah dilakukan hari ini. Misalkan Bapak Ibu, pagi hari saya masuk ke kelas itu, saya tanya, misalnya anak terlihat masih ada yang gelisah, masih ada yang nggak fokus. Saya terus, ayo kita buka buku tulis tanggal, sekarang tanggal berapa? Mau apa Bu? Mau refleksi dulu ya. Misalkan lagi dilihat situasinya lah, anaknya lagi kayaknya kalau diberi soal kok kurang antusias ya, kita berikan refleksi saja. Misalnya saya beri pertanyaan, coba hal baik apa yang sudah kamu lakukan dari kamu bangun tidur sampai jam 10 misalnya pada saat itu ya. Mereka akan otomatis, Bu saya belum, misalnya ada yang belum melakukan, Bu saya belum pernah,
ini ditulis silakan apa adanya ya. Itu misalnya lagi, apa yang membuat kamu semangat hari ini? Ya, itu dan lain-lain. Ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, hanya mengantarkan agar mereka itu tertarik dengan kita, mau belajar, udah fokus, mereka nggak mikir lain-lain lagi ya. Itu juga berdasarkan pengalaman saya, mereka tertarik ya, itu cukup efektif. Seperti itu. Kemudian berikutnya melakukan stretching atau peregangan. Nah ini tidak selalu saya lakukan. Saya biasanya melakukan ini di jam-jam siang. Kalau saya masuk, kok ada siswa yang sudah melentruk, kepala ditaruh di meja, terus ada yang laponya mukanya itu kurang enak dilihat ya. Itu kita melakukan stretching seperti kalau pelajarannya Pak Tri, ngapain dulu ya kalau sebelum dimulai pemanasan Bu, ya pemanasan ada yang memimpin di depan ya tuh. Ini juga cukup efektif. Tapi tidak selalu saya lakukan, ini melihat sikon saja. Kalau di pagi hari ya sepertinya tidak perlu. Kemudian berikutnya, siswa mengucapkan terima kasih saat guru menutup pembelajaran. Nah ini saya terapkan kenapa? Karena ingin mengajarkan anak untuk menerapkan ya kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Saat mereka diberikan sesuatu yang positif, mereka bisa menghargai itu dan mengucapkan sebagai simbolnya itu mengucapkan terima kasih ya. Itu kepada semua guru. Saya menekankan kepada semua guru, tidak hanya di pelajaran saya saja seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada anak yang sudah refleks ya mengucapkan itu saat Bapak Ibu menutup pembelajaran. Ada juga yang masih malu ya, masih merasa canggung karena itu belum menjadi suatu budaya. Nah, terakhir Bapak Ibu, di sini saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Materi ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Citra untuk lebih jelasnya. Jadi segitiga restitusi itu yang seperti apa? Ini salah satu penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya sampaikan dari materi 1 sampai materi 4. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu, atas perhatian yang Bapak Ibu berikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang menyinggung ya dalam apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya Ibu Citra Dewi. Ya, terima kasih kepada Ibu Anggi Simi Mumpuni. Bapak Ibu, kita hampir menuju akhir untuk sesi budaya positif. Saya ingin tanyakan dan tawarkan kepada Bapak Ibu, apa yang akan kita ubah mulai hari ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Mengapa? Coba untuk Ibu Yani bisa dijawab, mungkin dibantu menjawab. Apa yang akan kita mulai hari ini? Dari pertanyaan, terima kasih. Apa yang akan kita ubah mulai hari ini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa? Mungkin yang pertama berawal dari diri kita sendiri. Kita belajar bagaimana bersikap yang baik terhadap anak-anak, menggali segala potensi, latar belakangnya, bagaimana dia melakukan misalkan pelanggaran atau tidak tertib di sekolah itu di background-i oleh latar belakang yang bagaimana. Jadi tidak langsung memberi hukuman, mungkin kita gali dulu beberapa anak yang kita pandang sering banget mempunyai pelanggaran ketertiban itu, kemudian berawal dari diri kita sendiri untuk memahami anak-anak. Kemudian yang kedua, kita mungkin untuk anak-anak tertentu yang sering kita amati mempunyai kecenderungan untuk melanggar kesepakatan kelas, itu kita
seperti dari hati ke hati lah. Kita panggil sekali waktu, misalnya kita masukkan anak tertentu yang menjadi yang sedang kita akan lakukan suatu treatment, misalnya kita panggil anak ini, kita bicara berdua, kamu sedang punya masalah apa, kamu sering sekali bolos dari rumah, misalkan berangkat dengan pakai seragam, ternyata bolos misalkan. Kita panggil anaknya, kita tanya apa alasannya, pemicunya apa yang dia inginkan, dia melanggar kesepakatan apa, dengan konsekuensinya yang disepakati, dia harus melakukan apa. Mudah-mudahan pertama kita belajar dari diri saya sendiri selama ini, belajar untuk memperbaiki diri saya sendiri, untuk bisa menjadi sedikit berubah untuk terbuka wawasan pikiran saya sendiri selaku guru, bahwa anak yang melanggar itu belum tentu karena dia ternyata yang saya amati itu karena background keluarga, background rumah yang pemicunya di situ. Ternyata permasalahannya ada. Tidak hanya serta-merta dia menghendaki seperti itu, dia sebenarnya ingin melakukan hal-hal yang positif yang baik, dia ingin tertib, ingin pintar, ingin mengikuti dengan pembelajaran sesuai aturan dari sekolah. Ternyata karena terbentur oleh beberapa faktor dari rumah, dan itu akan saya sendiri selaku pribadi juga mulai belajar. Kemudian tergugah hatinya, misalnya gini, dari curhat, dari hati ke hati, kita akan menemukan dia merasa, oh saya diempati, saya tidak dihukum serta-merta, kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya, dia ada rasa nyaman di situ. Kemudian, oh berarti saya punya ibu di rumah dan ibu di sekolah, dan kecenderungannya karena ibu di rumah bekerja, dia jarang ketemu. Ada juga yang merantau karena berbulan-bulan tidak pernah ketemu, jadi minim kasih sayang. Jadi di sini dia merasakan punya orang tua di sekolah dan dia bisa curhat di situ, dan mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya untuk menjadi lebih tertib. Tapi itu sih proses, saya sendiri juga belum merasa berhasil karena dia gagal-gagal terus kalau menemukan anak-anak yang seperti itu, dengan landasan bahwa kita mengajar tidak hanya mengajar, memberi anak supaya pintar secara intelektual, tetapi juga membimbing dan mendidik supaya anak itu berkarakter. Dan itu berlandaskan, maksudnya kita mengarahkan anak bahwa ini tanggung jawab orang tua, guru, dan kita semua, bahwa kamu ke sekolah itu belajar atas amanah dari orang tua supaya kamu pintar, supaya kamu punya bekal untuk masa depan kamu. Ini kebutuhan kamu yang punya kesadaran bahwa saya butuh ilmu, saya butuh belajar dengan sebaik-baiknya untuk masa depan dia sendiri. Jadi tanamkan kesadaran seperti itu. Memang butuh waktu untuk proses seperti itu. Saya juga mulai dari sedikit demi sedikit lah, mulai dari membenahi diri sendiri. Kemudian mudah-mudahan dari sedikit kecil itu, yang kecil itu bermanfaat, walaupun mungkin pengaruhnya tidak banyak, tidak kecil. Misalkan contohnya menanamkan bagaimana anak itu jujur dalam beli jajan. Di sekolah ada kantin kejujuran, di mana di situ nilai manfaatnya yang pertama, maka saya terus tetap menjalankannya. Karena pertama, menanamkan kejujuran itu mendidik anak untuk jujur, walaupun tidak diawasi langsung oleh penunggu atau penjaga tokonya. Jadi dia merasa diawasi oleh malaikat, oleh Allah, bahwa kalau tidak jujur itu mencuri itu dosa, dia punya konsekuensi akhirat. Bahkan konsekuensi dunianya ada, makanan yang dia makan itu haram, nanti tidak baik buat kesehatan, tidak baik buat pola pikir dia. Jadi sulit untuk diarahkan menjadi anak soleh. Yang pertama, menanamkan karakter jujur. Yang kedua, memfasilitasi anak-anak yang belum sarapan pagi. Kalau belum sarapan pagi, sulit untuk berfokus ke pelajaran. Karena apa? Dia memikirkan perutnya yang keroncongan, boro-boro memikirkan materi untuk mudeng, untuk menahan, untuk bisa tidak lemes, untuk bisa mengikuti pelajaran. Jadi beberapa nilai manfaat yang diharapkan bisa muncul dari misalkan bagi menerapkan kantin kejujuran. Terima kasih. Mohon maaf apabila belum
Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih untuk Bu Yani. Kita sama-sama belajar. Saya dan Bu Gizi Mumpuni di sini pun kita masih dalam proses belajar dalam utamanya pendidikan guru penggerak. Ya, yang pertama Bu Yani akan melakukan perbaikan dalam dirinya sendiri. Yang pertama, yang kedua curah pendapat. Kemudian yang ketiga, jujur itu masuk ke nilai kebajikan, yaitu jujur. Kemudian beliau juga ingin menanamkan kantinnya itu untuk anak yang lapar, untuk memenuhi kebutuhan. Jadi itu masuk ke kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Ya, bagus sekali. Kemudian ini untuk semuanya saja. Bersediakah Bapak Ibu berkolaborasi bersama kami mewujudkan budaya positif? Bersedia Bapak Ibu? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita sampai dalam penutup. Dalam penerapan pembiasaan budaya positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among manajer, menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita posisinya adalah sebagai among, fasilitator. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Terima kasih kepada rekan saya Ibu Citra Dewi yang sudah memberikan materi dengan luar biasa ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, di penghujung acara pada siang hari ini dibuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada hal yang masih ingin ditanyakan kepada kami dan semoga kami bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya bertanya. Saya sebagai guru BK di sini sering menangani murid-murid yang memiliki persoalan atau masalah yang sangat-sangat beragam. Ya. Dalam sehari yang pasti kita akan menemui banyak, ya hampir banyak murid yang melanggar dari peraturan. Ya, misal contohnya mungkin bagi murid tersebut hal sepele, ya, dan juga tidak dimasukkan. Terus lagi mungkin karena kita juga menerapkan setiap harinya menerapkan kebersihan itu sangat tinggi di sekolah kita, tetapi masih ada juga murid yang kurang menyadari, jadi mereka masih membuang sampah sembarangan, misalnya di kelas dibuang lewat jendela. Nah, itu mungkin bagi mereka hal yang sepele, tapi sebenarnya bagi kita itu kalau misalnya hal ini dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi persoalan yang berlarut. Nah, yang pasti kita juga sudah berupaya, ya, sudah menegur, sudah yang pasti sudah memanggil siswa tersebut, gitu, ya. Tetapi pada kenyataannya, kalau yang sudah disampaikan tadi, kita sudah sampai pada posisi manajer, ya. Kita sudah melakukan berbagai upaya, tetapi ternyata belum bisa maksimal dan belum berhasil, ya, dan siswa tersebut masih melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Menurut Bu Citra atau mungkin Bu Andi sendiri, ya, bagaimana atau apa solusi yang bisa
diterapkan atau dilakukan untuk menangani hal tersebut di sekolahan kita seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Nasmi atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya dari Bapak Sugo, silakan. Ya, terima kasih Bu Anggi yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Yang perlu saya tanyakan tadi dalam paparan yang sudah disampaikan yang saya ikuti, saya tangkap tadi disebutkan bahwa pemberian penghargaan itu termasuk identitas gagal dalam menerapkan konsep disiplin. Sehingga kalau demikian, apakah artinya pemberian penghargaan itu tidak perlu dilakukan? Padahal yang namanya penghargaan itu, saya kira setiap orang itu selalu mengharapkan ya adanya penghargaan. Saya sendiri juga di sini harap-harap kok nggak ada penghargaan kayak begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sugo atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya. Monggo untuk pertanyaan pertama mungkin akan dijawab oleh Ibu Sutrandini. Ya, terima kasih kepada Ibu Sulasmi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sulasmi terkait posisi manajer yang sudah dilakukan, tetapi anak masih melakukan pelanggaran yang berulang-ulang. Itu bagaimana? Nah, sekali lagi bahwa ditekankan bahwa posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Sebenarnya ini paling ideal. Tapi kembali lagi, ingat bahwa kodrat anak itu berbeda-beda. Jadi anak itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin jika dengan posisi manajer tidak bisa, mungkin si A bisa tapi si B tidak bisa, itu kita boleh menggunakan posisi misalnya sebagai teman, kemudian mungkin sesekali membuat merasa bersalah, itu bisa. Jadi tidak satu manajer posisi itu untuk seluruhnya itu bisa, sepertinya juga tidak mungkin, karena sekali lagi melihat bahwa keunikan karakteristik siswa kita berbeda-beda. Tapi sekali lagi hindari untuk posisi kontrol menghukum, begitu Ibu. Jadi boleh menggunakan posisi yang lain, tapi hindari posisi menghukum. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Bu Citra Dewi ya untuk pertanyaan Bu Lasmi. Jadi betul sekali, memang tadi disampaikan ada 5 posisi kontrol, tapi dalam penerapannya kita tetap menyesuaikan dengan kodrat anak ya. Jadi kalau manajer masih gagal, coba kita turun ya, posisinya turun 1 level, masih gagal, berarti coba lagi, kita ulang sampai menemukan celah ya untuk bisa memperbaiki apa yang masih kurang ya dari siswa tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan penghargaan, di hukum penghargaan, memang dibaca dari judulnya itu sangat menarik ya, sangat loh kok diberi penghargaan masa dihukum ya. Nah, untuk pertanyaan Pak Suko, apakah dari penjelasan tadi artinya tidak perlu diberikan penghargaan sama sekali ya untuk siswa yang mungkin berprestasi ya. Nah, kalau menurut saya ya, saya pribadi itu penghargaan di sini mungkin dari materi ini itu diartikan penghargaan berupa benda ya, misalnya berupa materi ya, itu kan materi itu kan ada ukurannya. Mungkin kalau anak diberikan materi misalkan uang, hadiah uang 100.000, dia akan mengukur kualitasnya, mengukur ketercapaiannya hanya sekedar besaran uang itu ya. Akhirnya dia itu jadi tidak, kebahagiaan dia dalam mencapai suatu prestasi jadi tertimbun ya dengan adanya penghargaan yang diberikan berupa uang ya. Padahal namanya prestasi ya, kebahagiaan tidak bisa diukur ya. Nah, mungkin kita bisa menggantinya dengan memberikan penghargaan berupa apresiasi dalam bentuk ucapan ya, ucapan dari apa yang hal baik yang sudah mereka lakukan, walaupun hal itu hal yang biasa ya, hal sepele. Jadi bagi masing-masing anak itu sesuatu yang baik itu mungkin takarannya berbeda. Bagi si A, dia udah biasa berperilaku baik,
bagi dia mungkin lah seperti itu saja masa diberi penghargaan ya, tapi belum tentu bagi anak yang lain masa seperti itu saja diapresiasi, dipuji. Nah mungkin bisa dalam bentuk pujian karena itu sangat artinya itu sangat besar bagi pribadi anak ya, seperti itu. Jadi bisa kita ganti dengan apresiasi lah berupa ucapan, atau mungkin misalkan di sekolah kita ada kesepakatan misalkan atau sudah menjadi aturan nanti kalau ada kenaikan kelas atau pembagian rapor kita bisa menyepakati ada penghargaan untuk siswa yang dianggap disiplin ya, atau bisa diukur dari hasil kognitifnya ya, tidak hanya dalam materi saja namun dalam sikapnya juga. Nah dia bisa diberikan penghargaan berupa benda yang masih sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang pelajar. Cuma itu bisa kita berikan secara konsisten ya, sudah disepakati dan anak juga sudah mengetahui kalau dia itu berprestasi dalam hal tersebut akan memperoleh penghargaan. Jadi sesekali, tidak menjadi suatu kebiasaan yang tidak konsisten. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Bapak Suko. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru di SMP Negeri 3 Pengadilan yang sampai saat ini masih bersedia ya, masih dengan setia bersama kami belajar terkait dengan pemahaman materi budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat khususnya kepada SMP Negeri 3 Pengadilan, tempat kita bekerja, melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan amanah kita sebagai seorang guru di sini. Dan semoga nantinya apa yang kita lakukan bermanfaat ya, terutama untuk peserta didik kita, untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kita bisa mengantarkan mereka, menuntun mereka sesuai dengan potensi dan kodratnya, sehingga mereka nantinya bisa menjadi manusia yang bahagia ya, bahagia dan bisa selamat ya, betul sekali, bisa selamat dan bahagia, itu tujuan kita di sini. Seperti itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Kami berdua mengakhiri kegiatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.